bawah meja? Apa ada rumput? Apa ada sampah yang berserakan? Oke, jadi sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Agar kita berdoa ini supaya otak kita akan dibukakan oleh Allah untuk menerima pelajaran pada hari ini. Oke, doa dipimpin oleh adik Sakia. Silakan. Bapak sudah siap? Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, aku reda Allah Tuhanku Islam, aku dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Sadaqallahul azim. Kenapa kita sebelum belajar harus mendahulukan doa? Hah? Supaya otak, supaya pikiran terbuka. Supaya pikiran terbuka, mudah menerima materi apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum belajar, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Hari ini ada yang sakit, ada yang tidak hadir? Ada, hadir semua? Oke, hadir semua ya. Jadi kita hari ini belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada yang masih ingat pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu? Ada? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Masih ingat? Nama-nama baik Allah. Oke. Hari ini kita belajar tentang keberagaman sebagai sunatullah. Tahu keberagaman sebagai sunatullah? Ada yang tahu apa itu keberagaman? Tahu? Ada yang tahu tentang keberagaman itu seperti apa? Sudah pernah dengar apa itu keberagaman? Pernah? Pernah dengar? Apa itu? Coba apa itu keragaman sebagai sunatullah itu? Yang bagaimana? Keragaman sebagai sunatullah itu orang yang berbeda suku, Bu. Yang begitu? Ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua yaitu peserta didik dapat tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau ta'aruf dengan benar. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi contoh keragaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Baru yang keempat yaitu peserta didik menjelaskan pentingnya saling mengenal dan menghormati perbedaan dengan jelas. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi perhatikan video pembelajaran ini, simak baik-baik dan Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok.
Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ingat dan perhatikan materi ini. Setelah Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, maka setiap kelompok membuat video tentang yang pertama tentang keberagaman sebagai sunatullah ini. Perhatikan dulu video ini ya. Di sunatullah belajar berbina keberagaman dan hendaknya saling menghargai dalam keberagaman ini ada 4 tujuan pelajarannya akan kita pelajari. Yang pertama menjelaskan keragaman, yang kedua keragaman sebagai sunatullah, yang ketiga pentingnya saling mengenal dan menghormati, yang keempat contoh keragaman. Di mana keragaman adalah suatu kondisi terdapat banyak perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan ini bisa berupa perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik, status sosial, kemampuan fisik, orientasi seksual, dan masih banyak lagi yang terdapat dalam. Jadi kalian tadi sudah melihat video tentang keberagaman sebagai sunatullah. Ada yang tahu apa itu keragaman? Ya. Dari video tadi ini. Ada yang tahu apa itu keragaman? Ada? Ya. Adik Safia, apa itu keragaman? Ya, baru ras, istiadat dengan suku. Ya, terima kasih. Jadi keragaman yang ada di Indonesia yaitu tentang keragaman suku, budaya, ras dengan adat istiadat. Tahu apa itu suku? Tahu apa itu suku? Suku yang ada di Indonesia, suku apa saja? Gorontalo dengan Jawa, Jawa Tondano. Oke. Di sini kalian telah melihat tentang keragaman sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah yaitu sebuah kenyataan indah yang diciptakan oleh Allah antara suku, budaya, ras dengan adat istiadat. Itu semua diciptakan oleh Allah sebagai anugerah untuk kita saling mengenal atau lita'aruf. Lita'aruf itu saling mengenal antara sesama manusia yang berbeda suku. Misalnya di daerah kita, di pinggir rumah kita ada yang berbudaya Jawa, kita berbudaya Gorontalo. Kita harus saling kita harus saling mengenal, paham? Oke, jadi setelah menonton video ini, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu ini, kelompoknya Safia. Kelompok 2 yang ini, kelompoknya Salwa. Dan kelompok 3, kelompoknya Aca. Kelompok 4 yaitu kelompoknya Diki. Jadi setiap kelompok langkah-langkah yang kalian akan buat yaitu yang pertama membuat video tentang keragaman. Kelompok 1 tugasnya membuat video tentang keragaman. Kelompok 2 membuat video tentang contoh keragaman sebagai sunatullah. Yang kelompok 3 tentang contoh keragaman. Yang kelompok 4 tentang pentingnya saling mengenal dan menghargai di lingkungan sekitar. Oke, paham? Sudah paham semua kelompok? Oke, silahkan buat video tentang materi yang telah Ibu bagikan. Oke, silahkan
sudah ada HP? Ada yang bawa HP kan? Sudah ibu pesan, silakan minggu depan bawa HP. Hari ini ada bawa HP semua? Oke. Jadi sekarang kelompok 1 membuat video tentang keragaman. Kelompok 1 membuat video tentang keragaman. Silahkan buat. Oh iya, ini buat video begini sekarang. Silahkan buat tentang mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah. Langkah yang ketiga akan kalian lakukan yaitu membuat jadwal pembuatan proyek, pembuatan video. Jadi kalian akan menyusun jadwal proyek mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dengan hingga presentasi hasil proyek video yang telah kalian buat. Oke, sudah paham? Sekarang kalian buat video, masing-masing kelompok membuat video. Oke, sekarang ada yang kesulitan untuk membuat video? Mana kalian punya? Sudah? Oh, kalian punya sudah ya? Sudah bagus, Ibu Ana lihat sudah bagus. Yang kelompok sana ada kesulitan? Kelompok sini, kelompok 4 ada kesulitan? Oh, kelompok 1 lagi ada kesulitan? Oke, jadi semuanya hampir selesai. Jadi kelompok yang sudah selesai, silahkan kirim di WA-nya Ibu. Oke, sudah kelompok 3 sudah kirim? Oke, kelompok 3 sudah mengirim. Kelompok 1 sudah mengirim tugasnya di WA-nya Ibu? Oke, sudah. Jadi sekarang setiap kelompok akan menampilkan hasil dari pembuatan video. Jadi kita lihat bersama-sama ya. Dari kelompok 1. Ini hasil dari kelompok 1. Halo? Hai. Perhatikan ini hasil dari kelompok 1. Sangat bagus ya? Coba berikan aplaus dulu. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Ini hasilnya sudah sangat bagus. Ini kelompok 1 tugasnya tentang keragaman, mendefinisikan keragaman. Oke, sangat bagus ya videonya dari kelompok 1. Sekarang kita akan melihat lagi yang kelompok lain ya. Oke. Jadi tadi kita telah melihat video dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sangat bagus. Berikan aplaus dulu untuk kita yang telah melakukan video. Jadi oke, terima kasih sudah cukup. Jadi sekarang materi tadi tentang keragaman sebagai sunatullah. Berarti perbedaan ini telah ada sejak dari dulu. Dari Allah dalam menciptakan kita. Keragaman yang telah ada itu keragaman keragaman suku, budaya, apalagi? Adat istiadat, apalagi? Ras, apalagi? Agama. Oke. Kalau suku yang ada di Indonesia itu apa-apa? Suku apa?
Suku Jawa Tondano. Oke, itu tentang suku. Sekarang tentang agama. Agama yang ada di Indonesia ini ada apa-apa? Ada Oke, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Kalian sudah paham tentang keragaman sebagai sunatullah kan? Kita harus saling mengenal, lita'aruf. Lita'aruf itu kita harus saling mengenal. Biarpun di tetangga kita ada yang beragama Kristen, kita harus mau saling berkenalan. Tidak boleh mau acuh. Jangan ada misalnya di lingkungan kita di Resga beragama apa? Kristen. Misalnya Kristen di Resga beragama Kristen. Sedangkan Diki beragama Islam, tidak bisa bermusuhan ya. Tidak, dia cuma agama Kristen. Jadi saya tidak bisa baku tangan dengan dia. Tidak bisa seperti itu ya. Ya. Ibu akan membagikan evaluasi kita pada hari ini. Ini kertas, silakan tulis jawaban yang telah Ibu akan berikan sebentar. Soalnya silakan tulis di kertas ini ya. Paham? Silakan kerjakan kelompok 3. Oke, silakan kerjakan. Ini soalnya. Ini Ibu akan ambil nilai sebagai bahan dari evaluasi tentang keberagaman yang telah kalian pelajari ini. Oke, sudah paham? Jadi, ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Iya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi ada yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan materi pada hari ini? Ada? Oke, Adik Safia, silahkan Adik Safia menyimpulkan materi hari ini. Indonesia keragaman seringkali menuntut pada hakikat totalitas yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di seluruh wilayah Nusantara. Keberagaman dianggap sebagai kepercayaan yang memberkahi kehidupan sosial, budaya, dan interaksi antara warga dalam masyarakat. Oke, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Jadi Ibu akan menambahkan kesimpulan dari yang disampaikan oleh Adik Safia. Jadi kesimpulannya yaitu keragaman sebagai sunatullah itu terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 di mana menjelaskan tentang keragaman dalam bentuk suku, bangsa, dan budaya ini telah ada sejak dulu, di mana kita harus saling mengenal, saling menghargai sesama manusia, dan saling membangun kehidupan yang bermartabat. Sudah paham tentang keragaman sebagai sunatullah ini? Ya. Jadi Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya, tentang keragaman sebagai sunatullah ini. Minggu depan Ibu akan memeriksa pekerjaan kalian. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Tahu puasa? Ya. Puasa itu apa? Menahan lapar dan Haus. dan apa? Dan haus. Oke. Minggu depan kita akan belajar tentang puasa di bulan Ramadan, yaitu tentang menahan diri dari rasa
mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh Adik Ain. Silahkan Adik Ain doa pulang. Silakan. Sudah siap? Siap.